Dengarlah, wahai penempuh jalan yang sunyi. Di setiap zaman, selalu ada tanda yang datang tanpa diminta. Tanda yang lahir di tengah kegelisahan. Ketika udara menjadi berat, dan tatapan-tatapan asing menempel pada punggungmu. Mereka yang berhati gelap akan mendekat seperti bayangan yang tak diundang. Seolah keberadaanmu adalah api. Dan mereka, bagaikan serangga malam, tak kuasa menahan diri. Bukan karena mereka berkuasa, melainkan karena sesuatu dalam dirimu telah dipilih untuk diuji. Engkau mungkin merasa takut, merasakan dingin merambat ke tulang, mendengar bisikan yang tak jelas asalnya. Namun ketahuilah, ketakutan itu bukan hukuman, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih tinggi. Banyak orang tersesat karena menyangka serangan itu tanda keburukan. Padahal, kitab-kitab kuno telah mencatat, orang yang dikelilingi kebencian adalah orang yang sedang dipagari rahasia keberuntungan. Bayangan gelap hanyalah isyarat bahwa cahaya dalam dirimu terlalu terang untuk mereka abaikan. Lihatlah sekelilingmu dengan mata batin. Orang-orang jahat tidak mendekat tanpa alasan. Mereka tertarik bukan kepada wajahmu, melainkan kepada takdir yang melekat di tubuhmu. Mereka berusaha memutuskan jalurmu, agar engkau tidak menyentuh gerbang keberuntungan yang sudah menanti. Namun jangan salah mengira, pertanda ini bukan undangan untuk berbangga, melainkan panggilan untuk waspada. Sebab keberuntungan sejati hanya jatuh ke tangan yang siap menjaga diri, bukan pada mereka yang lengah dalam keangkuhan. Ketika musuh mulai berbicara dengan bisik-bisik, ketika langkahmu terasa dipantau, ketika senyum palsu ditawarkan, itulah tanda-tanda awal, dan siapa yang mampu membacanya, akan mengetahui bahwa roda takdir sedang berputar menuju puncaknya. Maka, jangan lari dari bayangan. Pelajari irama mereka, biarkan kebencian mereka menjadi cermin untuk melihat betapa terang cahaya yang engkau bawa. Setiap tatapan iri adalah doa terbalik yang mengangkat derajatmu lebih tinggi. Ingatlah, wahai jiwa yang mendengar, awal dari pertanda bukanlah teriakan keras, melainkan desis halus yang merayap di telinga. Bukan hujan badai, melainkan angin kecil yang menggoyang pintu. Jika engkau sanggup membacanya sejak dini, maka jalanmu akan terbuka, dan engkau takkan lagi gentar menghadapi kegelapan yang datang. Setelah pertanda awal terungkap, bayangan pun mulai bergerak lebih dekat. Engkau akan merasakannya bukan di mata, melainkan di nadi. Langkahmu terasa berat meski jalan masih sama. Udara di sekitarmu mendadak dingin meski matahari masih tinggi. Itulah tanda pertama bahwa mereka yang berhati gelap sedang menempel pada jejakmu. Jangan kira bayangan itu sekadar kebetulan. Mereka mengikuti bukan karena tubuhmu, melainkan karena cahaya yang menyala di dalam dirimu. Seperti serigala mencium bau darah. Demikian pula mereka yang hatinya keruh mencium takdir yang engkau bawa. Mereka akan menampakkan diri dengan cara yang lembut terlebih dahulu. Senyum yang terlalu ramah, kata-kata yang terlalu manis. Perhatian yang seolah tulus padahal beracun. Kitab kuno mengingatkan, musuh sejati tak selalu datang dengan pedang. Kadang ia datang dengan sepotong roti dan segelas madu. Namun jangan lengah. Sebab ketika engkau menyambut mereka tanpa waspada, disitulah kekuatanmu terkikis sedikit demi sedikit. Bayangan hidup dari kelalaian, dan setiap celah yang kau cahaya dalam dirimu mengingatkan mereka pada kehampaan mereka sendiri. Mereka membencimu bukan karena salahmu, melainkan karena keberadaanmu saja telah menjadi luka bagi jiwa mereka. Maka waspadalah terhadap tatapan yang terlalu lama menempel. Waspadalah pada tawa yang tak sepenuh hati. Waspadalah pada kehadiran yang selalu mendekat tanpa alasan jelas. Itulah cara bayangan menguji kekuatan batinmu. Siapa yang sadar, ia selamat. Siapa yang lalai, ia akan terjerat dalam jaring halus yang tak kasat mata. Ketahuilah, wahai jiwa yang mencari, bayangan tidak akan berhenti mengikuti sebelum engkau memahami maksudnya. Ia bukan sekadar musuh. Ia adalah pertanda bahwa langkahmu sedang berada di jalur yang benar. Sebab semakin tinggi bukit yang kau daki, semakin panjang pula bayangan yang mengejarmu. Ketika bayangan semakin dekat dan tatapan jahat mengitari langkahmu, jangan biarkan hatimu gentar. Sebab di balik gelap yang mengepung, ada rahasia yang tidak mereka ketahui. Rahasia itu adalah keberuntungan yang sedang bersembunyi. Seperti permata yang tertutup lumpur, menunggu untuk ditemukan oleh jiwa yang tahan uji.
Jangan terburu-buru mengutuk kesulitanmu. Sebab kitab kuno telah menulis, setiap racun yang dilemparkan musuh adalah obat yang menyembuhkan bagi yang terpilih. Fitnah yang ditujukan kepadamu adalah tameng gaib. Pengkhianatan yang menimpamu adalah batu loncatan yang menyingkap jalan baru. Engkau harus paham, wahai jiwa yang disapa pertanda, bahwa keberuntungan sejati tidak turun dalam bentuk emas atau permata. Ia sering turun dalam rupa musuh yang mengejekmu, dalam rupa pintu yang ditutup di hadapanmu, atau dalam rupa luka yang membuatmu terjatuh. Agar engkau bangkit dengan kekuatan yang tak terkira. Lihatlah orang-orang yang hatinya gelap. Mereka bukanlah kutukan, melainkan saksi bisu bahwa jalanmu sedang ditinggikan. Jika mereka menyerangmu tanpa sebab, itu pertanda engkau membawa sesuatu yang tidak sanggup mereka miliki. Kebencian mereka adalah pujian terbalik yang tidak pernah mereka akui. Namun jangan lengah dengan keberuntungan yang terselubung ini. Sebab keberuntungan tidak akan menetap pada hati yang congkak. Ia hanya tinggal pada jiwa yang mampu melihat keindahan dalam ujian. Yang mampu menafsir setiap luka sebagai ukiran takdir. Dan setiap air mata sebagai tinta suci yang menulis jalan kemenangan. Engkau mungkin merasa lelah menanggung ujian ini. Tetapi ingatlah, keberuntunganmu tumbuh di balik kelelahan itu. Seperti benih yang terkubur di tanah gelap. Ia harus retak dan pecah sebelum menjadi pohon yang menjulang. Maka jangan takut pada kegelapan. Karena disitulah akar keberuntunganmu bersemi. Ingatlah selalu, wahai yang mendengar. Jika orang jahat hadir di sekitarmu, itu bukanlah kutuk. Itu adalah tanda bahwa engkau dipilih untuk sesuatu yang lebih tinggi. Mereka hanyalah bayangan yang menyingkapkan terangmu. Dan setiap langkah yang engkau ambil di bawah pengawasan mereka, sesungguhnya adalah langkah menuju tahta keberuntunganmu yang sejati. Wahai jiwa yang telah mengetahui rahasia keberuntungan, dengarlah dengan saksama. Sebab setiap keberuntungan yang diselubungi bayangan selalu meminta satu kunci. Dan kunci itu adalah kewaspadaan. Tanpa kewaspadaan, cahaya yang kau bawa akan padam. Dan keberuntunganmu akan terenggut sebelum sempat mekar. Musuh tidak selalu datang dengan wajah bengis. Ia sering menyamar dalam rupa kawan. Berbicara lembut, berjalan dekat. Namun menyimpan pisau di balik pelukan. Jika engkau tidak waspada, engkau akan menjadi korban. Yang terikat bukan oleh rantai, melainkan oleh kepercayaan yang salah tempat. Ketahuilah, senjata pertama dari orang terpilih bukanlah pedang yang berkilau. Melainkan hati yang terjaga. Satu bisikan saja yang lolos ke telingamu tanpa disaring. Dapat meracuni langkahmu lebih cepat daripada serangan ribuan musuh. Karena itu, dengarlah dengan mata, lihatlah dengan hati. Dan tutuplah celah-celah yang bisa dimasuki racun halus mereka. Doa adalah pedangmu yang tak terlihat. Ia tidak selalu menghalau musuh di luar. Tetapi ia meneguhkan hatimu agar tidak roboh dari dalam. Diam adalah tamengmu. Karena dalam diam, musuh kehilangan arah. Kebenaran adalah api yang mengelilingi langkahmu, membakar setiap tipu daya yang berani mendekat. Namun ingatlah, kewaspadaan bukanlah ketakutan. Banyak jiwa terjerumus karena mengira waspada berarti lari. Padahal waspada adalah berdiri tegak dengan mata yang terbuka. Jangan kau biarkan bayangan itu membuatmu gemetar. Biarkan ia menjadi tanda bahwa setiap langkahmu sedang diawasi oleh langit. Engkau harus belajar membaca tanda-tanda kecil. Tatapan yang berubah, bisikan yang terdengar jauh. Gerak-gerik yang tak sejalan dengan kata-kata. Waspada bukan berarti mencurigai semua. Tetapi mampu membedakan yang benar dari yang beracun. Seperti tabib yang mengenali ramuan penyembuh. Di antara ribuan tanaman beracun. Maka, wahai jiwa yang mencari jalan, ingatlah bahwa kewaspadaan adalah mahkota yang tak terlihat. Tanpa itu, keberuntunganmu hanya akan jadi umpan bagi orang jahat. Namun dengan kewaspadaan, setiap langkahmu berubah menjadi doa. Setiap napasmu menjadi senjata, dan setiap kehadiranmu menjadi kutukan bagi mereka yang berusaha menjatuhkan. Musuh terkuat tidak selalu datang dengan pedang di tangan, melainkan dengan lidah yang beracun. Seutas kata dapat menembus lebih dalam daripada sebilah belati. Dan fitnah yang beredar dapat merobohkan istana lebih cepat daripada api yang membakar temboknya. Lidah jahat bersembunyi di balik senyum yang manis. Ia bagaikan ular yang berdesis di rumput basah. Tak terlihat oleh mata yang lalai. Namun siap mematuk pada saat hati lengah. Ia tidak perlu berteriak,
bisikan halusnya saja cukup untuk menyalakan api kebencian dalam 1000 hati yang kosong. Engkau harus mengerti, wahai jiwa yang terpilih. Kata-kata yang dilemparkan kepadamu bukanlah sekadar suara. Mereka adalah anak panah tak kasat mata, yang berusaha menembus dinding jiwamu. Jika engkau menyambutnya dengan amarah, panah itu menancap. Namun jika engkau sambut dengan diam, panah itu patah sebelum mencapai sasaran. Ingatlah, kitab kuno pernah bersabda, satu lidah jahat dapat menyalakan perang antara 1000 sahabat. Itulah sebabnya musuh lebih sering menggunakan mulutnya daripada tangannya, sebab luka fisik bisa sembuh. Namun luka batin akibat kata-kata dapat mengalir turun ke 7 generasi setelahmu. Maka jangan biarkan lidahmu membalas lidah mereka. Sebab api tidak dapat dipadamkan dengan api, tetapi dengan air yang tenang. Diamlah, dan biarkan langit yang menjawab. Karena setiap kata fitnah yang dilemparkan kepadamu, akan kembali sebagai batu yang menghantam kepala si pengucapnya. Namun jangan salah paham, diam bukan berarti menyerah. Tetapi diam adalah strategi gaib yang membuat lidah jahat kehilangan mangsanya. Mereka akan terus berteriak hingga suara mereka pecah. Sementara engkau berdiri teguh, seperti gunung yang tak bergeming meski badai mengamuk di puncaknya. Wahai jiwa yang waspada, jadikan lidah jahat sebagai pertanda tambahan. Semakin keras mereka berbicara, semakin jelas bahwa jalanmu benar. Fitnah adalah gema yang hanya muncul di lembah yang subur, tidak pernah di tanah gersang. Maka jangan takut pada kata-kata mereka. Sebab di balik racun lidah jahat, sesungguhnya keberuntunganmu sedang tumbuh semakin besar. Baik, mari kita lanjutkan ke bab 6, cermin nasib, sebagai sambungan dari bahaya lidah jahat. Kini kita masuk ke wilayah yang lebih reflektif, tentang bagaimana semua serangan dan fitnah adalah cermin bagi perjalanan takdirmu. Saya akan tuliskan paragraf dengan gaya mistis, dramatik, dan tetap terhubung erat dengan bab sebelumnya. Wahai jiwa yang ditempa oleh fitnah dan lidah jahat, jangan buru-buru mengutuk nasibmu. Sebab setiap kata yang dilemparkan kepadamu bukan hanya racun, melainkan juga cermin. Cermin yang memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya, dan ke arah mana jalanmu sedang ditarik oleh takdir. Engkau mungkin bertanya dalam hati, mengapa aku yang menjadi sasaran? Mengapa aku yang dipilih? Janganlah bertanya demikian. Sebab pertanyaan itu lahir dari kelemahan. Bertanyalah dengan hati yang terbuka. Rahasia apa yang hendak ditampakkan oleh langit melalui semua ini? Setiap hinaan adalah bayangan yang memperlihatkan tinggi derajatmu. Setiap fitnah adalah noda di kaca bening yang membuatmu sadar betapa murni sebenarnya jiwamu. Jika engkau bukan siapa-siapa, mereka tidak akan pernah menoleh kepadamu. Namun justru karena engkau membawa sesuatu yang agung, mereka ingin memecahkan cerminmu agar engkau tidak melihat terangmu sendiri. Ketahuilah, wahai jiwa yang mendengar, takdir selalu bekerja melalui cermin. Orang jahat di sekitarmu adalah pantulan yang memaksa engkau untuk melihat lebih dalam. Mereka menunjukkan kelemahanmu sekaligus kekuatanmu. Mereka menyingkapkan luka yang belum sembuh. Dan pada saat yang sama, menajamkan keberanian yang tersembunyi. Namun jangan sampai engkau terperangkap dalam bayangan cermin itu. Sebab cermin hanya memantulkan, ia tidak menentukan. Jika engkau melihat kebencian dalam mata mereka, janganlah engkau ikut membenci. Jika engkau melihat amarah di lidah mereka, janganlah engkau ikut marah. Sebab siapa yang meniru bayangan, akan kehilangan cahaya dirinya sen. Lihatlah lebih jauh ke dalam cermin nasib itu. Di balik wajah musuh yang menertawakanmu, tersembunyi jalan menuju pintu kemenangan. Di balik setiap fitnah yang dituduhkan kepadamu, terdapat pelajaran yang menguatkan kakimu. Hanya mereka yang berani menatap cermin tanpa gentar, yang dapat melihat jalan rahasia menuju derajat yang lebih tinggi. Renungkanlah, wahai jiwa yang ditempa. Musuh di sekitarmu bukan hanya ujian. Mereka adalah cermin nasib yang memantulkan jalanmu sendiri. Siapa yang mampu membaca pantulan itu, akan berjalan tanpa ragu menuju puncak takdirnya. Dan pada saat engkau memahami arti cermin itu, engkau akan tahu, segala kebencian yang datang kepadamu, adalah tanda bahwa langit sedang meninggikan derajatmu. Wahai jiwa yang berani menatap cermin nasib, kini tibalah saatnya engkau mengetahui rahasia besar. Keberuntungan sejati tidak pernah datang dalam rupa yang indah. Ia menyamar,
ia bersembunyi. Dan seringkali hadir dalam bentuk yang membuatmu menangis. Agar hanya jiwa yang sabar dan waspada yang mampu mengenalinya. Ketahuilah, keberuntungan itu bagaikan permata yang dikubur dalam tanah kotor. Jika engkau hanya melihat lumpurnya, engkau akan berpaling. Namun jika engkau menggali dengan sabar, engkau akan menemukan kilau yang tak ternilai. Demikian pula dengan kesulitan, pengkhianatan, dan kehadiran orang jahat. Semua itu hanyalah tanah yang menutupi permata keberuntunganmu. Seringkali, keberuntungan menyamar dalam sosok musuh yang paling engkau benci. Mereka adalah pintu yang kasar. Namun di baliknya terbentang jalan yang luas. Tanpa mereka, engkau tidak akan belajar arti kekuatan. Tidak akan mengenal keteguhan. Dan tidak akan menyadari betapa dalamnya cahaya yang engkau bawa. Kitab kuno berpesan, siapa yang mengutuk penderitaannya, ia menolak keberuntungannya sendiri. Maka jangan engkau mengutuk luka. Karena di balik luka itu ada penyembuhan. Jangan engkau membenci pengkhianatan. Karena di balik pengkhianatan itu ada pintu perpisahan. Yang menjauhkanmu dari belenggu yang menahan takdirmu kemkem. Engkau harus memahami rahasia ini. Bahwa keberuntungan sejati tidak diberikan kepada mereka yang lemah. Tetapi kepada mereka yang mampu melihat emas di balik abu. Yang mampu mencium wangi bunga di antara bau busuk. Yang mampu menemukan cahaya dalam kegelapan pekat. Orang jahat yang mengelilingimu, fitnah yang menyerangmu. Dan jalan yang tampak tertutup di hadapanmu. Semuanya adalah penyamaran. Langit ingin melihat, apakah engkau mampu menyingkap tabir itu. Dengan mata hati, atau engkau akan tersesat, menangis, dan berhenti di depan pintu yang tertutup rapat. Wahai jiwa yang mengerti, ingatlah baik-baik. Keberuntungan adalah rahasia yang selalu menyamar. Ia datang sebagai musuh, sebagai luka, sebagai kehilangan. Agar hanya mereka yang berhati tajam yang dapat menemukannya. Dan jika engkau telah sanggup melihat penyamaran itu, maka engkau akan tahu bahwa segala kebencian yang menimpamu, sesungguhnya adalah mahkota yang sedang dipasang di kepalamu. Wahai jiwa yang telah menempuh jalan panjang, engkau kini sampai pada gerbang terakhir dari rahasia ini. Segala bayangan, segala fitnah, segala luka yang menimpa, bukanlah tanda kehancuran, melainkan simpul takdir yang menyingkapkan siapa dirimu sebenarnya. Bayangan yang kau benci ternyata adalah guru yang tak berbicara. Ia tidak datang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengasahmu hingga tajam. Seperti besi yang dipukul berkali-kali di atas api. Engkau ditempa oleh kebencian orang jahat, agar jiwa dan keberuntunganmu menjadi lebih kokoh. Lihatlah perjalananmu. Mula-mula engkau dikepung oleh tatapan asing. Lalu diuji dengan bisikan lembut penuh racun. Ditikam dengan lidah jahat yang memecah belah. Hingga engkau dipaksa menatap cermin nasib yang tak bisa kau hindari. Dan akhirnya, engkau pun melihat rahasia. Bahwa semua itu adalah penyamaran keberuntungan yang agung. Kini, ketahuilah, engkau tidak lagi sama dengan dirimu yang dahulu. Engkau bukan jiwa rapuh yang takut bayangan. Melainkan jiwa terpilih yang telah diajari langit cara berjalan di atas bara. Musuhmu tidak lagi sekadar pengganggu. Mereka adalah saksi bisu bahwa engkau telah dipilih. Untuk menapaki jalan yang lebih tinggi. Namun janganlah engkau berbangga diri. Sebab keberuntungan yang besar selalu menuntut kerendahan hati. Siapa yang bermegah atas cahayanya, akan buta oleh kilau dirinya sendiri. Tetapi siapa yang menunduk, ia akan menjadi lentera yang menerangi jalan banyak jiwa. Waspadalah senantiasa, karena bayangan tidak akan pernah benar-benar hilang. Selama ada cahaya, bayangan akan tetap mengikuti. Namun kini engkau tahu, mereka bukan lagi musuh yang harus ditakuti, melainkan tanda yang harus dipahami. Setiap kali engkau melihat orang jahat di sekitarmu, ingatlah ajaran ini. Itu pertanda engkau sedang dipilih. Itu bukan kutuk, melainkan karunia tersembunyi. Semakin besar bayangan yang mengejarmu, semakin terang cahaya yang engkau bawa. Maka jadilah jiwa yang tenang di tengah badai. Jadilah api yang tak padam meski ditiup ribuan angin. Jadilah gunung yang tegak meski diselimuti kabut. Sebab engkau bukan lagi korban bayangan, melainkan penjaga rahasia keberuntungan itu sendiri. Ingatlah, wahai jiwa yang membaca. Setiap kebencian adalah doa terbalik. Setiap fitnah adalah pujian yang disamarkan. Setiap luka adalah gerbang yang membuka jalan baru.
Dan semua itu hanya akan terlihat oleh mereka yang berani menatap langit dengan mata batin terbuka. IBBOM. Maka inilah penutup bayangan. Jangan takut pada orang jahat yang mengelilingimu. Sebab kehadiran mereka adalah bukti bahwa engkau sedang dijaga. Engkau adalah yang terpilih, yang beruntung, yang dilindungi oleh rahasia yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Dan ketika engkau berjalan di bumi ini dengan kewaspadaan, ketahuilah, bahkan bayangan pun akan tunduk pada cahaya yang engkau bawa Yumau.